Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Yesus Kristus kita. Ya Allah yang dahsyat, amin. Kita mau sama-sama mengimani bahwa namanya adalah nama yang besar. Kuasanya dahsyat dalam hidup kita, amin. Sama-sama kita nyanyikan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Sama-sama lambaikan tangan. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Kita mau sama-sama bersorak atas kebaikannya. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu Tuhan, janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, haleluya, yes Lord, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, Raja mulia, Allah yang layak disembah, amin. Sama-sama katakan. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Jemaat sama-sama lambaikan tangan. Haleluya, sebab namanya besar, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi lebih bersemangat katakan. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya,
bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Sekali lagi serukan. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Bapak Ibu, waktu saya pertama kali dengar lagu ini di Spotify, saya langsung ngerasa ini lagu powerful banget. Dan saya putar seharian itu waktu saya dengar lagu ini. Karena menurut saya memang kuasa Tuhan itu sangat dahsyat. Betul Bapak Ibu? Dan mari sama-sama satu kali lagi kita imani dalam hati lagu ini. Saya mau dengar suara jemaat dulu, kedengaran sampai di depan. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja. Haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Kami mau terus bersorak-sorak akan kebesaran-Mu Tuhan. Yes Lord. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Sama-sama kita mau terus bersorak atas kebaikannya, atas kemuliaannya, atas kedahsyatannya. Amin. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya, amin. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Imani dalam hatimu. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Di dalam kita masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan
bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yes Lord, kami mau percaya bahwa Engkau perlindungan dan pengharapan kami Bapa. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa, kuasa-Mu dahsyat. Kami mau terus bersorak-sorai atas kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Pam 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 pam. Param 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 pam 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 pam. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Jesus, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yes Lord, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Ya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan amplop atau yang ingin memberikan lewat non tunai bisa melalui transfer ke rekening gereja GBI WTC Kota Wisata, dan untuk yang tunai bisa dimasukkan di kotak sebelah kiri sebelum turun setelah ibadah selesai. Dan yang bagi belum menerima amplop bisa melambaikan tangan, nanti Asher akan membantu. Baik, mari sama-sama kita baca deklarasi persembahan. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis, dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mau menginformasikan juga, nanti Asher akan membagikan kertas saran. Bapak Ibu dimohon untuk mengisi setelah ibadah selesai dan dimasukkan di kotak saran di bawah. Dan juga adakah Bapak Ibu yang pagi hari ini baru pertama kali hadir di ibadah kita? Baik, kita semua adalah jemaat yang setia, amin. Tugas kita untuk membawa jiwa-jiwa baru ke tempat ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memilih kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada dalam hidup kami Bapa. Engkau Allah yang sungguh
amat baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dengan segenap hati katakan, Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menedunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui dosaku,
sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita sembah Dia. Ya Rabbaka, Jesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altar. Ku sadar kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepaskan, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Yes, tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan kau Rajaku. Yes Lord, Sharapakayara Shakayara Pakayare, Sharapakayara Shakayare. Oh Jesus, 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 kami sembah Kau, kami muliakan Engkau. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Ya Rapakayara Shakayara Papa Papa, Harapakayara Shakayara Papa Papa Papa, Ya Rapakayara Shakayara Papa Papa Papa, Ya Rapakayara Shakayara, oh Ya Rapakayara Shakayara Papa 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 Papa. Jesus, Jesus, Jesus. Mari sama-sama angkat suaramu dan sembah Dia. Sembah Dia Allah yang dahsyat, sembah Dia Allah yang luar biasa. Shakayara papa 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 kayara she, harapa kayara shakayara papa papa papa, yarapa kayara shakayara papa papa kayara she. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Yarapa kayara she, kayara pakayare. Oh Lord Jesus, Jesus. Sharapakayara shakayara pakayara she. Oh Lord, we worship You, we praise Your name. Harapakayara shakayara papa papa papa. Harapakayara sharapakayara shakayara papa 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 papa. Yarapakayara sharapapa papa papa. Yakayara papa papa papa. Jesus, Jesus. Oh Lord, Father God. Yarapakayara sharapakayara she. Oh yarapakayara shakayara papa papa. Yarapakayara shakayara papa papa papa. Yes Lord, jamah setiap kami Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami Bapa pada hari ini. Orapakayara shakayara papa papa. Yarapakayara shakayara papa papa. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Hallelujah, hallelujah. Father, Father, we worship You, Lord. Shakayara papa 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 papa. Orapakayara sharapakayara she. Orapapa papa kayara shakayara papa. Yarapakayara shakayara papa papa. Orapakayara sharapakayara shakayara. Oh Jesus, yes Lord. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Sharapakayara shakayara papa papa papa. Orapakayara she. Orapakayara shakayara. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Orapakayara she. Orapakayara shakayara papa papa. Shakayara papa.
you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau yang sudah menebus segala dosa kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini kami bisa datang menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau beri hikmat Tuhan. Oh Bapa, biar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh dimengerti ya Bapa. Dan setiap jemaat-Mu boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu boleh berbuah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti biasa, salam kiri kanan, say hello, apa kabar? Yang belum kenal, kenalan dulu. Oke, Bapak Ibu, salam, apa kabar? Luar biasa? Amin. Ya, jadi tema kita bulan ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala adalah perbesar kapasitas kita ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Enlarge Your Faith Capacity, yaitu perbesar kapasitas imanmu ya. Jadi kapasitas kita yang harus diperbesar, yang pertama adalah kapasitas spiritual. Yang kedua kapasitas apa yang masih ingat? Karakter. Yang ketiga kapasitas karunia. Wow, luar biasa ya, udah hafal ya. Jadi hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang perbesar kapasitas imanmu. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-1. Di situ firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Sama seperti Bapak Ibu kalau mau membangun sebuah rumah itu harus ada fondasi. Harus ada dasar, kalau nggak ada dasar rumah itu akan roboh, tidak kuat. Kalau ada angin, ada badai datang maka rumah itu akan roboh ya. Sama seperti iman kita ya. Ya, kita harus hidup kita harus punya dasar, yaitu apa? Iman. Kalau nggak ada dasar iman yang benar, maka kita akan mudah goyah. Ketika ada persoalan datang, ketika ada badai datang dalam hidup kita, maka kita akan mudah goyah. Ya, jadi iman itu adalah percaya atau keyakinan yang mengandung harapan. Ya, jadi di situ tadi firman Tuhan berkata,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah kita percaya dengan penuh keyakinan dan kita berharap bahwa apa yang kita percayai itu akan terjadi. Itu yang namanya iman, walaupun pada kenyataannya belum terjadi. Ya. Tetapi iman itu dasar atau sebagai bukti untuk kita bisa berharap dan kita bisa percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita itu akan terjadi. Jadi harus ada iman Bapak Ibu. Contohnya Abraham. Ya, Abraham, Tuhan berjanji bahwa keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit. Engkau keturunanmu engkau akan menjadi bangsa yang besar. Padahal kenyataannya Abraham belum punya anak. Udah usianya udah tua. Waktu itu Tuhan berjanji itu dia baru berusia 75 tahun. Janjinya Tuhan digenapi pada waktu Abraham berusia 100 tahun. Berarti dia menanti janji Tuhan berapa tahun Bapak Ibu? 25 tahun. Baru janji Tuhan itu digenapi. Tetapi apakah Abraham bimbang? Di situ dikatakan, kita baca ya ayatnya di dalam Roma 4 ayat 18 sampai ayat 23. Jadi Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun, Sarah melahirkan Ishak umur 90 tahun. Kalau secara manusia itu nggak mungkin, ya kan? Rahimnya udah ditutup, udah nenek-nenek. Udah nenek renta, aduh ampun, udah nggak mungkin, ya. Gak mungkin punya anak, ya. Oke, kita baca ya, Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Yang sudah dapat bisa baca bersama-sama atau Kak Abi bisa tampilkan ayatnya. Roma 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Ya, kita baca ayat ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira sudah 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi di sini firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya nggak ada dasar untuk Abraham itu percaya bahwa dia akan punya anak, bener nggak ibu-ibu? Kalau pakai logika kita nggak mungkin, nggak ada dasar untuk dia berharap. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, walaupun tubuhnya sudah sangat lemah, ya, rahim Sarah sudah tertutup, tetapi terhadap janji Allah Abraham tidak bimbang, malah ia semakin percaya, diperkuat imannya, dia penuh percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Ketika Abraham percaya, Tuhan melihat imannya, maka Tuhan di situ dikatakan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ketika Abraham mulai percaya, maka Tuhan perhitungkan, ya, hal itu sebagai kebenaran dan Tuhan membuat itu terjadi. Apa yang tidak mungkin Tuhan buat menjadi mungkin. Abraham bisa punya keturunan yaitu Ishak pada usia yang ke-100 tahun, Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin apa yang kita alami sepertinya tidak mungkin, ya. Kita melihat kondisi kita enggak mungkin. Enggak mungkin saya bisa disembuhkan, enggak mungkin bisnisku akan berkembang, enggak mungkin anakku akan berhasil, enggak mungkin ini itu. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat, maka Tuhan akan melakukan itu bagi kita. Ya, asal kita tidak bimbang, asal kita percaya kepada janji-janji Tuhan.
Ya, sama seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan melakukan itu terjadi di dalam hidupnya. Nah, kita belajar bagaimana iman itu bekerja. Yang pertama, kita lihat di dalam Markus 11 ayat 22. Ya, ini murid-murid, ini ceritanya murid-murid lagi bersama Tuhan Yesus. Dan waktu itu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Dan besoknya ketika murid-murid bersama Yesus lewat, maka pohon ara itu sudah kering, mati sampai ke akar-akarnya. Lalu mereka bilang kepada Tuhan Yesus, Yesus, pohon ara yang engkau kutuk itu udah kering, udah mati. Terus Yesus menjawab kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah. Ya, percaya artinya apa? Milikilah imannya Allah. Ya, kalau kita punya imannya Allah, maka kita bisa percaya dan kita bisa melakukan mujizat. Karena ketika kita percaya, itu kita akan melihat bahwa mujizat Tuhan itu akan terjadi ya. Jadi iman itu datangnya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri ya. Iman itu Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita percaya, maka Tuhan perhitungkan itu, ya. Jadi iman itu harus sumbernya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Ya, di dalam Roma 10 ayat 17 di situ firman Tuhan berkata bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita mendapatkan iman itu dari firman Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kita sering dikatakan oleh PDF, pujian doa firman. Kenapa kita perlu membaca firman? Karena ketika kita membaca firman, ketika kita merenungkan firman, maka di situ kita mendapatkan rema, kita mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Itulah yang menjadi iman. Rema itulah yang menjadi iman di dalam diri kita. Ketika kita membaca firman, maka firman itu akan menjadi rema atau firman itu menjadi hidup. Ya kan? Firman itu ada yang logos. Firman yang logos yaitu firman yang kita baca. Nah, ketika firman yang kita baca itu menjadi rema, maka firman itu seperti hidup, dihidupkan oleh Tuhan dan itulah firman iman yang harus kita percaya ya. Ya, jadi contoh misalnya Bapak Ibu tiba-tiba kita khawatir ya. Khawatir ini, khawatir itu. Waduh, baru tanggal begini, baru pertengahan bulan, saldo di rekening sudah zero. Gimana nanti ini belum bayar, itu belum bayar, uang sekolah belum bayar, listrik udah titit. Gak ada uang nih, mau isi gimana, aduh gelap deh. Ya, kita mulai khawatir, kita mulai takut. Nih anak nanti bayar kuliah gimana, ini bisnis gimana, bisa maju gak, bisa berkembang gak, bisa bayar karyawan gak. Ya, ketika pikiran kekhawatiran itu mulai datang, ya, yang sudah mulai berusia, ya berusia di atas, bukan under 30, tapi di atas 30, ketika mulai khawatir Tuhan, aduh gimana ya, kok udah usia begini kok belum ada yang datang gitu ya, belum dapat pasangan, jangan khawatir. Tenang aja, pasti ada waktunya, Tuhan akan bawa. Amin. Ketika kita mulai khawatir, jangan setuju apa yang pikiran-pikiran kekhawatiran itu datang. Oh iya ya, nanti kalau saya nggak bisa bayar gimana? Oh nanti gini. Kita mulai khawatir, mulai lemas, mulai pikiran-pikiran negatif mulai datang, overthinking, ya kan? Kalau sudah mulai overthinking, kita itu bisa menjadi ada mungkin yang sudah sering dengar anxiety disorder. Banyak orang sekarang tuh ngalamin itu. Gangguan kecemasan. Bukan hanya orang tua, anak-anak muda sekarang gitu loh. Banyak loh yang mengalami gangguan kecemasan karena terlalu overthinking, terlalu khawatir. Ya. Itu bisa menjadi khawatir, takut, cemas ya. Sulit mengontrol, tiba-tiba panic attack, jadi tiba-tiba panik aja, terus badan lemas.
Nah itu karena apa? Karena terlalu overthinking, terlalu khawatir akan hidupnya. Ya, kita harus lawan. Jangan kita terima setiap pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kekhawatiran yang datang di dalam hidup kita. Jangan percaya, tolak itu dengan memperkatakan firman ya, yaitu Hagah yang sering sudah disampaikan oleh Pak Bram. Hagah ya, Hagah itu artinya apa? Kita terus ya merenungkan firman, kita terus mengucapkan dengan kata-kata, dengan bergumam di mana saja kita terus bicara. Misalnya kita lagi khawatir, lagi masak, Tuhan terima kasih saya tidak khawatir Tuhan. Saya percaya Tuhan, burung di udara Engkau pelihara, bunga di bakung Engkau hiasi. Ya, apa yang harus kita khawatir? Firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukup hari ini, gak usah pikir yang besok punya kesusahannya sendiri. Jadi kita cari firman tentang kekhawatiran. Kita terus perkatakan lawan itu. Terus perkatakan lawan dengan memperkatakan firman. Tuhan terima kasih, aku tidak khawatir Tuhan. Aku pasti diberikan pasangan yang terbaik, yang sudah berusia, yang lagi berdoa. Pasti perkatakan walaupun belum ketemu pasangannya, tapi terus perkatakan, jangan diam. Nanti lambat datangnya. Ya, perkatakan jangan diam. Oh tunggu aja deh, pasti kok datang, nanti juga ketemu. Ya, gak diperkatakan, gak didoakan, lama datangnya. Ya, kalau kita terus perkatakan cepat, Tuhan akan menjawab. Ya, kekhawatiran itu akan pergi dari hidup kita. Jadi jangan diam ya, kalau ada kekhawatiran datang, ada ketakutan datang, lawan itu dengan firman. Kalau kita takut, katakan, ada firman Tuhan yang berkata, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Ya, terus perkatakan, saya tidak takut sebab Tuhan besertaku. Saya tidak khawatir. Ketika pikiran itu mulai datang, lawan, langsung ngelawan. Jangan kita menikmati itu kekhawatiran, terus kita terus renungkan, oh iya ya. Akhirnya kita menjadi gangguan kecemasan, sulit tidur, ya, khawatir berlebihan. Apa ya? Jadinya kita tidak menikmati hidup. Ya, di dalam Matius 6 ayat 30 dikatakan bahwa jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu hai orang-orang yang kurang percaya? Jadi orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ya, jadi ketika kita khawatir kita mulai meragukan Tuhan. Tuhan sanggup gak sih? Tuhan sanggup gak sih? Ya, kita nggak boleh khawatir. Ketika kita khawatir, di sini firman Tuhan bilang apa? Orang yang khawatir itu orang yang kurang percaya. Ini ayatnya sambungan dari perikop yang berjudul hal kekhawatiran. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau minum. Sebab rumput aja yang Tuhan dandani gitu loh. Ya, orang nggak percaya itu dia khawatir, tidak percaya sama Tuhan. Jadi terus perkatakan firman. Apa yang engkau khawatirkan? Kalau engkau sedang mengkhawatirkan tentang keuangan, cari firman Tuhan tentang keuangan. Perkatakan, ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau akan memenuhi segala keperluanku. Aku tidak khawatir. Terus perkatakan firman tentang keuangan. Ya, jadi ketika kita mulai khawatir tentang apa yang sedang kita khawatirkan, cari firman Tuhan. Terus perkatakan firman, jangan diam, jangan setuju dengan apa yang pikiran-pikiran negatif taruh di dalam pikiran kita. Kita harus percaya kepada firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, bagaimana iman itu bekerja adalah iman itu dikaruniakan kepada kita dan setiap kita mempunyai kapasitas iman masing-masing. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Mari kita baca ayat ini, Ibrani 12 ayat yang ketiga.
Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing, ya. Jadi di sini firman Tuhan berkata bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, kita jangan memikirkan yang terlalu tinggi, ya. Artinya jangan terlalu memikirkan yang terlalu tinggi yang kita nggak mungkin capai gitu loh, yang tidak sesuai dengan kapasitas iman kita gitu loh, ya. Jadi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi setiap kita masing-masing itu ada ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi ukuran iman saya beda dengan ukuran imannya Pak Bram. Ukuran imannya Pak Har beda dengan ukuran imannya Bu Titin. Semua masing-masing kita berbeda, gak ada yang sama, ya. Tergantung daripada kapasitas kita masing-masing. Ya, seperti contoh perumpamaan talenta. Tuhan kasih orang yang memiliki kapasitas untuk mendapatkan 1 talenta. Ada yang kapasitasnya 2 talenta, ada yang 5 talenta. Jadi setiap kita itu kapasitas imannya berbeda-beda, ya. Nah, bagaimana cara kita memperbesar kapasitas iman kita? Kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, ya. Jadi di sini firman Tuhan berkata bahwa kita harus menambahkan kepada iman kita. Jadi iman saja tidak cukup. Ada orang yang udahlah yang penting aku percaya, udah percaya sama Tuhan cukup, ya. Iman saja tidak cukup. Di sini firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman saja tidak cukup. Iman plus perbuatan. Iman ditambah dengan perbuatan. Ya, jadi kita harus tambahkan iman kita supaya apa? Kapasitas iman kita diperbesar. Ya, jadi tidak cukup hanya kita percaya aja sama Tuhan. Cukup kita percaya. Enggak ya Bapak Ibu. Jadi di sini iman itu yang benar bukan hanya kita mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi perilaku hidup kita tidak sesuai dengan iman kita. Ya. Iman yang benar bukan hanya kita rajin beribadah ke gereja, rajin pujian, doa firman gitu ya. Itu tidak salah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika kehidupan kita masih dipenuhi dengan rupa-rupa kejahatan. Masih dipenuhi dengan kenajisan, masih suka memfitnah, masih suka menipu, berbohong, maka ibadah kita itu akan sia-sia. Tidak ada gunanya kalau kita punya iman tanpa perbuatan. Di situ dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Di dalam Yakobus 2 ayat 22 di situ dikatakan bahwa kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman itu bekerja sama dengan perbuatan kita. Ya, jadi oleh perbuatan itu maka iman kita menjadi sempurna. Oleh sebab itu kenapa kita perlu menambahkan kepada iman kita apa? Kebajikan.
ya, menambahkan kepada iman kita pengetahuan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya, mari kita belajar dari yang pertama. Yaitu tambahkan kepada imanmu kebajikan. Supaya apa? Iman kita itu diperbesar kapasitasnya. Jadi enggak cukup hanya kita percaya sama Tuhan, itu sudah cukup, ya. Tapi iman itu harus ditambahkan dengan kebajikan. Ketika iman kita tambahkan dengan kebajikan, maka kapasitas iman kita diperbesar. Dari seperti ini jadi begini, ya. Nih kayak gini jadi besar kayak gini. Ya. Kebajikan, apa itu kebajikan? Kebajikan adalah karakter moral yang unggul. Ini sudah sering disampaikan oleh Pak Bram, ya. Karakter moral yang unggul, karakter yang unggul, moral yang unggul, ya. Contohnya apa karakter moral yang unggul? Contohnya apa? Integritas. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Artinya apa Bapak Ibu? Integritas adalah melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Kita tetap melakukan hal yang benar. Bukan karena di depan ada Pak Gembala, baik gitu ya. Pas pulang keluar dari gereja mulai kelihatan aslinya. Ya, itu bukan integritas, ya. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Tidak ada orang yang lihat kita, tetapi ada satu yang melihat kita di atas, yaitu Bapa di sorga, melihat setiap perbuatan kita. Walaupun orang tuamu gak melihatmu, anak-anak muda. Walaupun suamimu gak melihatmu, istrimu gak melihatmu, ya. Ketua kerselmu gak tahu keadaanmu seperti apa, tetapi Tuhan tahu, ya. Kalau kita memiliki integritas, kita tetap melakukan hal yang benar, sekalipun tidak ada orang yang melihat kita. Orang yang punya integritas adalah orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang dapat dipercaya, tidak bermuka dua. Ada yang bermuka dua ya? Ada. Ya, tapi bukan di sini nggak ada ya. Ya, ada orang yang kan ada firman yang bilang ada serigala yang berbulu domba. Ya, serigala dia tuh serigala dalamnya tapi luarnya bulu domba. Dia menyusup masuk ke dalam domba-domba dan menyesatkan domba-domba, ya. Itu orang yang tidak punya integritas, di depan lain, di belakang lain. Jadi orang yang punya integritas itu orang yang punya karakter yang unggul, ya. Ketika kita punya integritas, maka iman kita semakin diperbesar. Orang yang punya integritas pasti akan dicari di mana-mana. Coba Bapak Ibu nggak punya integritas, ada perusahaan nggak yang mau mempekerjakan orang yang tidak punya integritas? Nggak ada. Ya. Jadi kita harus punya integritas, karakter moral yang unggul, supaya apa? Kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Di tempat pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita bisa menjadi berkat. Ya, ini untuk anak-anak yang ini ada anak-anak muda ya, kasus yang lagi viral saat ini. Kalau yang tahu suka lihat-lihat di medsos nih, ada seorang anak yang nih menurut saya ya moralnya terganggu. Kenapa? Karena dia memaki-maki dan mengatai mamanya. Wah, dikata-katain segini-gini. Perang di media sosial, ya. Jadi anak-anak muda yang belum ada pekerjaan, bijaksanalah menggunakan media sosial. Karena perusahaan mau mempekerjakan seorang karyawan, dia akan melihat rekam jejakmu di media sosial. Iya, kalau engkau punya rekam jejak di media sosial, suka maki-maki orang, suka ngata-ngatain orang, wah itu sudah di blacklist dulu, pasti gak diterima. Jadi bijaksana menggunakan media sosial ya.
nih anak udah maki-maki mamanya gitu ya. Kayak rasa biasa aja, saya juga heran, aduh kenapa bisa begini ya. Jadi anak-anak itu yang masih kecil ya, Bapak Ibu yang punya anak yang masih kecil, jangan diberikan main HP ya, jangan main karena dia bisa scroll sana sini, lihat contoh sana sini ya. Saya pernah lihat ada anak yang kecil yang begini ditegur ya, ketika ditegur dia malah begini. Dia begini, dia marahin orang yang menegur dia, orang tua yang menegur dia. Kenapa? Gak mau gini-gini. Dia marahin, dia banting meja. Karena apa? Gak dididik sejak kecil. Dia melihat dari media sosial. Ya, oleh sebab itu orang yang punya masalah perilaku, gangguan kepribadian. Kalau ya anak-anak muda ya, orang tuamu pasti akan mungkin buat salah kepadamu dengan cara yang tegurannya yang mungkin dengan suara yang tinggi atau suara yang kasar. Tetapi engkau harus tetap menghormati mereka sebagai orang tuamu. Ya, jadi tetap taat kepada mereka dan tetap hormat. Beda taat dan hormat ya Bapak Ibu ya. Taat itu misalnya kalau orang tuamu suruh kamu berbuat jahat, gak usah ikutin. Tetapi kamu tetap harus hormat kepada orang tuamu. Sikap hormat, menghormati dengan sikap dan tingkah lakumu. Jangan sampai balik mengata-ngatai orang tuamu. Ya, ini saya lihat loh di media sosial, ngeri banget. Malah anaknya gak minta maaf, malah dia semakin menjadi-jadi di media sosial, ngatain orang tuanya, Pak. Ya, jadi kita harus bangun budaya hormat mulai dari keluarga kita. Karakter moral yang unggul, budaya hormat. Mulai dari keluarga kita, orang tua mengasihi anak, menghormati orang tua, suami istri saling menghormati. Jangan sampai kita tidak menghormati orang yang lebih di atas kita, orang tua kita, atau pemimpin kersel kita, atau pemimpin rohani kita mengata-ngatai mereka. Sebab firman Tuhan berkata, bahwa kita harus taat kepada pemimpin sebab mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Di dalam Ibrani 13 ayat 7. Jikalau mereka berkeluh kesah itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau orang tuamu sampai ngomel-ngomel, marah-marahin anak, itu tidak akan membawa keuntungan bagi anaknya. Anaknya hidupnya gak diberkati. Ya. Jadi anak-anak muda yang ada di sini ya harus belajar menghormati orang yang lebih tua, bukan saja orang tuamu, di tempat pekerjaanmu, di mana Tuhan tempatkan engkau, hormati. Sebab ketika kita tidak menghormati, ya kita tidak akan diberkati. Kan firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Orang tuamu bisa saja salah, tetapi kamu harus tetap menghormati mereka. Oke, kita lanjut yang berikut. Tambahkan kepada kebajikan pengetahuan ya. Pengetahuan ya. Kita harus tambahkan, sudah punya kebajikan, sudah punya karakter moral yang unggul. Nih, iman kita udah tambah nih. Tambah lagi kapasitasnya diperbesar. Tambahkan lagi dengan pengetahuan, maka akan bertambah lagi kapasitas iman kita. Tadinya begini, tambah lagi begini ya. Jadi pengetahuan itu penting ya. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan akan aku. Jadi kita harus belajar, rajin belajar firman Tuhan, baca firman, ikuti kelas-kelas di gereja yang sedang dibuka maupun ada kelas-kelas online yang bagus yang kita perlu ikuti, kita ikutin. Belajar di YouTube banyak, belajar tidak, karena belajar itu tidak ada batas usianya. Ya. Harus terus meningkatkan kapasitas pengetahuan kita. Ya, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena dunia ini terus berkembang. Kalau kita nggak belajar, maka kita akan ketinggalan. Memperbesar kapasitas skill kita, keahlian kita. Ya,
Jadi kita harus suka belajar, suka berlatih ya. Jangan puas dengan apa yang sudah engkau punya hari ini. Harus terus belajar. Tingkatkan lagi, kalau sudah bagus tingkatkan lagi menjadi lebih bagus. Tingkatkan lagi kualitas menjadi excellent. Ya kan? Harus belajar, terus belajar ya. Walaupun usianya sudah tua, gak ada batas usia untuk kita terus belajar. Justru kalau kita semakin berusia, kalau kita berhenti belajar, maka otak kita tuh akan mampet. Mampet, Bapak Ibu tahu apa mampet? Otaknya itu nanti pikun, cepat pikun. Kalau Bapak Ibu lihat profesor-profesor, itu udah umur berapa? Udah 60-an, rambut udah putih masih mengajar. Kenapa? Karena mereka suka baca, mereka suka belajar, jadi otaknya gak pikun. Otaknya semakin cerdas. Jadi jangan berhenti belajar, harus terus tingkatkan kemampuan kita untuk belajar. Ya, karena di gereja kita ini banyak sekali kelas-kelas yang dibuka oleh Pak Bram, kelas ini itu segala macam ya, kita udah harus ikut, kita harus terus tingkatkan kemampuan kita bukan hanya di gereja kita, tapi skill-skill kita perlu tingkatkan, yang permain musik tingkatkan skill permainan musiknya menjadi excellent, menjadi luar biasa, yang punya keahlian worship leader, singer, usher, semua kita perlu belajar bagaimana supaya menjadi usher yang lebih excellent, bagaimana supaya menjadi pelayan di KFC yang excellent. Belajar bagaimana caranya supaya kita menjadi lebih baik. Saya juga orangnya suka belajar. Sekarang saya masih belajar, masih kuliah, udah umur di atas 50 loh. Masih kuliah 2 tahun setiap minggu dari jam 6 sampai jam 9 online. 2 tahun kuliah, udah tua loh. Jadi yang muda-muda jangan kalah. Yang muda-muda jangan berhenti belajar. Terus meningkatkan skill kita, keahlian kita, kemampuan kita, saudara. Saya juga punya toko di salah satu platform e-commerce, ya. Saya belajar. Pertama saya buka toko, saya bilang, aduh Adrian tolong dong, mami gak bisa ini caranya bikin live gimana. Saya kan mau live nih. Saudara gak tahu kan saya live di e-commerce, gini-gini live loh Ibu Gembala. Jangan. Saya live, saya tanya Adrian tolong dong, kalau mau bikin gratis koin gimana, mama gak tahu caranya, mami gak tahu caranya. Oh Adrian ajarin, Sharon ajarin, ini gimana caranya tampilkan gratis ongkir. Oh gini caranya, saya belajar sendiri, saya cari di YouTube gimana caranya cetak resi, gimana caranya live, cara ngomong, cara ini. Aduh saya jual pakaian Bapak Ibu. Halo. Live. Halo Bapak Ibu, ini bajunya ukurannya ini, warnanya biru, bahannya dari ini, ukurannya ini, ayo beli. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak nyangka kan saya bisa live kan? Oh nyangka, oh iya. Enggak, saya tuh nggak berani sebenarnya saya. Kok bisa ya Aileen sampai bilang, saya tunjukin ini videonya mami live loh, lihat. Kok mami bisa sih? Ya iya, orang belajar. Ya harusnya gak bisa, tapi saya mau belajar. Saya cari tahu di YouTube, saya ikutin orang live gimana. Oh dia begini ya, orang kalau pesan gini ya, terus catat kayak gini ya, terus segala macam saya belajar caranya sendiri saya belajar. Pertama ya saya tanya-tanya, si Adrian lama-lama juga malas, tanya-tanya terus sih mami gitu kan. Ya belajar sendiri dong, ya udah saya belajar sendiri, akhirnya bisa saudara. Sampai baru berapa bulan toko saya sudah dapat star. Baru berapa bulan? Ya, jadi kita harus meningkatkan kapasitas kita. Jangan puas dengan apa yang kita punya. Ya, sekalipun kita pikir kita nggak bisa, belajar tuh bisa. Saya itu nggak bisa statistik. Waktu saya kuliah S2 di UKI, mata kuliah metode penelitian, ini statistik itu saya paling gak bisa, matematika, fisika, kimia, statistik itu saya paling gak bisa. Udah lihat saya udah gak tahu deh, apa ini, bingung saudara. Sama Pak Bram juga begitu, sama kayak saya. Kelemahannya di bidang matematika, bidang kimia segala macam. Lalu gimana nih, nanti saya gak lulus. Apa yang saya lakukan saudara? Saya belajar, saya panggil guru les bimbelnya Geral, waktu itu Geral les bimbel, saya panggil, bisa nggak ajarin saya, ini statistik gimana?
Terus ya bayar ya, bukan gratis. Saya belajar diajarin cara masukin rumus gini. Ternyata gampang loh. Bisa dapat nilai bagus. Lulus dengan cum laude. Aduh, jangan sombong ya. Jangan tepuk tangan nanti saya sombong. Nanti sombong nanti, jangan. Ya, bukan itu maksudnya, saya mau beri contoh kepada kita bahwa saya yang sudah berusia aja mau belajar. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak bisa nih, kurang nih dalam permainan musik nih, apa sih yang masih kurang dalam diri saya? Cari tahu, belajar, ya, belajar, tingkatkan itu, bikin yang lebih baik. Apa sih yang masih kurang? Cari tahu, belajar. Sekarang tuh banyak di YouTube, di Google, cari tahu, belajar, kita pasti bisa. Kalau kita mau meningkatkan pengetahuan kita dan kita mau belajar, banyak membaca buku, ya. Oke, yang berikut, setelah kita meningkatkan pengetahuan, nanti kalau Bapak Ibu yang menonton di live saya, nanti saya info ya. Kenapa? Ada banyak. Kalau mau diskon ke rumah aja langsung. Oke, kita lanjut. Diskon besar-besaran. Ya, kita lanjut ya. Setelah kita meningkatkan pengetahuan, ya, terus kita tambahkan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri. Ya. Jadi ketika iman kita sudah diperbesar, tambah pengetahuan kan, wah ini tambah lagi nih. Kapasitasnya semakin diperbesar. Tambah lagi, diperbesar lagi apa? Penguasaan diri. Kapasitas iman kita diperbesar lagi karena kita menambahkan penguasaan diri. Penguasaan diri atau self control, yaitu kemampuan untuk menahan diri, mengekang dan menjaga diri sendiri dari dosa agar tidak diperbudak oleh dosa. Jadi kemampuan kita untuk menahan diri, ya, mengontrol diri kita untuk kita tidak melakukan hal-hal yang di luar batas-batas moral, ya. Atau kita tidak melanggar peraturan. Kita bisa mengekang diri, mengontrol diri di jalan, misalnya lagi nyetir, ya. Ada orang yang mau nyalip kita malah tidak bisa mengontrol diri, malah kita marah dan kita kejar orang itu. Gua kejar ya kamu ya. Saya kalau orang nyetir itu kadang-kadang, aduh ini kenapa sih ini orang ya gitu ya, maksudnya nggak kayak nggak usah lah, biar aja lah. Gak usah orang itu juga kita kejar juga dia nggak tahu kalau kita kejar dia, benar nggak? Apa dia tahu kecuali kita bel ting. Mungkin ya. Jadi kita harus belajar untuk menguasai diri kita, mengontrol diri kita. Yang berikut tambahkan penguasaan diri ketekunan, ya. Tambahkan penguasaan diri ketekunan, ya. Iman kita semakin diperbesar ketika kita menambahkan ketekunan, ya. Tadinya sudah seperti ini imannya, tambah lagi, diperbesar kapasitasnya ketika kita menambahkan ketekunan, ya. Ketekunan adalah sebuah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun, ya. Jadi orang yang tekun itu orang yang punya ketetapan hati yang kuat, orang yang sungguh-sungguh melakukan sesuatu sampai selesai, sampai dia melakukan sesuatu tuh gak setengah-setengah, ya. Orang yang tekun itu sungguh-sungguh dia belajar, sungguh-sungguh menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, ya. Jadi tidak setengah-setengah. Kalau kita tidak tekun melakukan sesuatu, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus tekun, sungguh-sungguh melakukannya. Melakukan bisnis kita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita melihat hasilnya. Kalau kita melakukannya setengah-setengah, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh sebab itu kita harus tekun melakukan segala sesuatu. Tekun melakukan apa yang dipercayakan kepada kita. Menyelesaikan tugas yang dipercayakan kita dengan baik. Baik itu di tempat pekerjaan kita,
yang masih sekolah di sekolah, yang masih kuliah, menyelesaikan tugas yang dikasih oleh dosen diselesaikan dengan baik. Tugas yang dikasih oleh Pak Gembala juga diselesaikan dengan baik. Tugas yang berikan kepada ketua-ketua Kersel diselesaikan dengan baik, ya. Kita terus melakukannya dengan tekun supaya apa? Kita mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, dengan kita semakin tekun melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita, maka kita melihat bahwa iman kita semakin diperbesar. Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar lagi. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan mempercayakan kepadanya perkara-perkara yang besar. Jadi kalau kita tekun setia melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, mulai dari hal yang kecil kita setia, kita tekun, kita selesaikan dengan baik, maka apa? Kita akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar lagi, ya. Jadi yang misalnya yang di kantor, yang bekerja di perusahaan, yang punya karyawan, pasti kan kita lihat nih, wah ini karyawan kita nih tekun banget ya. Kalau dikasih tugas, dia pasti selesaikan tepat waktu, bahkan sebelum waktunya dia udah selesai. Apa yang saudara lakukan? Pasti saudara akan percayakan dia hal yang lebih besar, benar gak? Wah ini orang nih luar biasa nih, kalau kerja itu tekun banget. Ya, dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Tuhan juga akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar, kita akan dipromosi, kita akan diangkat oleh Tuhan karena Tuhan melihat ketekunan kita. Oke, yang berikut, tambahkan kepada ketekunan kesalehan. Tambahkan kepada ketekunan kesalehan. Ya. Jadi ketika iman kita sudah diperbesar, ya. Udah seperti ini, udah tambah lagi kesalehan, kapasitas iman kita semakin diperbesar, ya. Kesalehan adalah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah. Ya. Jadi kesalehan itu ketaatan kita dan kepatuhan kita dalam menjalankan ibadah, ya. Dalam menjalankan ibadah apa? Pujian, doa, firman pribadi kita taat terus melakukan, ya. Ibadah hari Minggu kita setia, ibadah di Kersel, ya. Kita setia melakukannya, ya. Kita setia berdoa, ya, bukan berdoanya hari ini ingat doa, besok lupa enggak doa gitu ya. Besok doa baca firman, besok lupa enggak doa, ya. Jadi kita benar-benar taat patuh dalam menjalankan ibadah, ya. Jadi kita terus setia melakukan PDF, pujian, doa dan firman. Hidup saleh, hidup kudus, ya. Hidup takut akan Tuhan. Nah itu tambahkan kepada imanmu kesalehan. Yang berikut tambahkan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, ya. Tambahkan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, ya. Jadi ketika kita sudah hidup saleh, maka kita harus tambahkan kepada kesalehan itu adalah kasih akan saudara-saudara, ya. Kita harus mengasihi saudara kita, terutama saudara seiman kita, ya, saudara kandung kita juga kita kasihi. Setelah itu baru kita membagikan kasih itu kepada orang lain, ya, ya. Jadi kita harus saling mengasihi, ya. Kasih itu tidak pura-pura, ya, pura-pura di depan baik, di belakang nggak baik, gitu ya. Jadi kasih itu apa? Kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Berjemaat, di dalam Kersel, di dalam rumah kita. Jangan saling merendahkan, gosip sana sini, saling menjatuhkan, ya. Kalau ditegur marah gitu ya. Orang yang suka tersinggung gitu ya. Firman Tuhan kan bilang, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang bunyi. Jadi kalau ada yang ditegur oleh ketua Kerselnya jangan tersinggung. Jangan marah sama ketua Kerselmu. Lebih baik ditegur daripada dia diam-diam terus dia omelin kamu di belakang-belakang gitu ya.
Jadi kalau kita ditegur oleh pemimpin kita, ya itu tandanya dia mengasihi kita. Tuhan juga kalau menegur kita, kan ada firman yang bilang, Tuhan itu menegur orang yang dianggap sebagai anaknya. Ya kan? Kalau anak kita berbuat salah, terus kita diemin aja. Itu orang tua yang benar enggak? Enggak. Itu berarti orang tuanya tidak mengasihi anaknya. Anaknya buat salah, dia udah lihat anaknya buat salah, diem aja, dibiarin aja. Itu berarti orang tua yang jahat. Orang tuanya tidak mengasihi anaknya. Orang tua yang mengasihi anaknya adalah orang tua yang mendidik anaknya dengan benar. Ada kasih, ada disiplin juga. Ketika anaknya buat salah, dia tegur anaknya. Kalau dibiarin, itu bukan kasih. Jadi kita terus praktekkan kasih itu di dalam keluarga kita, mulai dari keluarga kita, di rumah kita, ya, di carousel kita, di gereja kita. Kasih akan saudara-saudara dan tambahkan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, ya. Jadi setelah kita mengasihi, kita praktekkan peace project, ya, yang sudah kita lakukan. Ada yang membagikan kasih kepada anggota carousel yang membutuhkan, ya. Kita mempraktekkan kasih, mau mengasihi orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, orang-orang yang membutuhkan kasih kita praktekkan. Itu akan memperbesar kapasitas iman kita. Kapasitas iman kita semakin diperbesar, ya. Jadi mari Bapak Ibu kita perbesar kapasitas iman kita dengan menambahkan kepada iman itu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini salah satu cara menambahkan atau memperbesar kapasitas iman kita. Salah satu, ya, maksudnya satu poin ini. Ada poinnya masih banyak. Kalau mau dibahas nanti waktunya nggak cukup. Ya, jadi kita cukup saja sampai di sini, Bapak Ibu. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita masing-masing minta Tuhan untuk berbesar kapasitas iman kita. Tambahkan kepada imanmu kebajikan, tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakah percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami suatu yang tidak mungkin. Sama seperti Abraham, ketika Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan, dia belum menerima janji itu. Dia sudah terima tapi dia belum mendapatkan jawabannya.
tapi Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sedang berdoa, mendoakan sesuatu dan engkau belum mendapatkan jawabannya. Saat ini Tuhan katakan percayalah. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat. Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oh, bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul, berdoa untuk satu hal yang saya tidak tahu, mungkin engkau sedang berdoa dan engkau belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Taruh tangan kiri di dadamu. Berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya Tuhan. Engkau sanggup melakukan mujizat. Apa yang tidak mungkin, engkau buat menjadi mungkin. Apa yang selama ini engkau doakan, engkau rindukan, oh Tuhan buat itu terjadi ketika engkau percaya. Katakan Tuhan aku percaya Tuhan. Aku percaya apa yang aku doakan selama ini Tuhan engkau akan buat mujizat. Engkau akan melakukan itu terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan engkau melihat jemaatmu Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang berdoa, yang saat ini mereka belum mendapatkan jawabannya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Buat mujizat Tuhan, sesuai dengan apa yang mereka percayai. Tuhan engkau buat mujizat itu terjadi dalam hidup mereka. Buat mujizat terjadi Tuhan. Apa yang mereka doakan engkau jawab dengan caramu yang ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau berbesar kapasitas iman mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Mereka boleh mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan percayakan kepada mereka. Karena mereka memperbesar kapasitas iman mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Biar firman-Mu itu Tuhan boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita dengan doa berkat. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati bisnis, usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk untuk melakukan satu sejenak. Baik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.